selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Kiki Purtasari bisa kembali hadir menemani Anda di Bicara Sehat bersama dengan Reky Lingci. Dan selama 1 jam ke depan ini kita akan membahas tuntas pemirsa seputar kesehatan. Dan pastinya juga buat pemirsa JTV yang mau ngobrol langsung dengan narasumber saya boleh. Kita akan buka line telepon di 82510 dan juga 82570. Malam hari ini saya sudah ditemani 3 orang narasumber saya pemirsa. Yang pertama seperti biasa kalau Reky Lingci selalu lekat erat hubungannya dengan Bapak Ricky Soharlim. Beliau ini adalah Master Reiki Tibet, Master Lingci dan juga penerima 2 rekor muri. Selamat malam Pak Ricky. Selamat malam. Apa kabar, sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik ya pemirsa, kalau nggak baik nggak bisa duduk bersama kita di sini. Oke, berikutnya ada 2 orang narasumber kita berikutnya pemirsa. Di sebelah Pak Ricky ada Pak Haji Supriyono. Pak Haji, selamat malam. Malam, apa kabar Pak Haji? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan berikutnya ada Ibu Ayu, Ibu Sang Ayu pemirsa. Selamat malam Ibu Ayu. Apa kabar, sehat? Baik, Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak Haji Supriyono ini pemirsa ini adalah mantan penderita syaraf tulang belakang. Dan untuk Ibu Sang Ayu ini adalah mantan penderita miom uteri plus kista dan plus yang lain. Nanti akan kita bahas ya. Dan sebelum kita membahas topik kita untuk malam hari ini yaitu penyembuhan komplementer Reiki dan Lingci, saya kembalikan ke Pak Ricky dulu. Kita review ulang Pak Ricky, begitu ya. Kita kan lama banget nggak ketemu nih ya. Kita review ulang Reiki Lingci. Sebenarnya apa sih metode Reiki Lingci ini sendiri? Baik, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Reiki Lingci adalah metode penyembuhan komplementer. Reiki Lingci bukan tenaga dalam, bukan aliran kepercayaan atau agama tertentu. Ini metode tata cara penyembuhan yang memanfaatkan energi positif yang ada dalam diri kita, energi positif yang ada di sekitar kita untuk menekan negatif di dalam diri kita. Positif dan negatif selamanya tidak pernah bersatu, yang negatif menjadi positif atau negatif terdorong keluar. Nah, dengan metode ini kita memanfaatkan energi positif untuk menekan negatif dari dalam diri kita atau dari diri pasien. Jadi ini tata cara penyembuhan yang bisa dipelajari oleh siapapun, bahkan untuk mempelajarinya tidak perlu yakin atau tidak perlu percaya. Jadi kita hilangkan unsur sugesti. Setelah belajar, lakukan apa yang diajarkan. Kalau mengalami kesembuhan pun tidak boleh yakin sembuh. Kita mesti kembalikan ke medis, biar medis yang menyatakan sembuh. Oke, jadi karena penyakit itu real, penyembuhannya harus dibuktikan secara real juga, begitu ya Pak Ricky ya. Oke, ibarat kata, benar kata Pak Ricky pemirsa, kalau misalnya saya negatif, Pak Ricky positif, kita nggak bisa bersatu. Begitu ya Pak Ricky ya, berarti negatifnya harus dibuang jauh-jauh. Nah, kita akan ke narasumber saya berikutnya pemirsa, ada ya, Ibu Sang Ayu. Kita ke Ibu Sang Ayu dulu ya. Ibu Sang Ayu ini adalah mantan penderita miom uteri. Kalau mungkin boleh diceritakan Ibu, mantan penderita miom uteri ini sudah berapa lama Ibu? Kira-kira 5 tahun. 5 tahun, kurang lebih 5 tahun menderita penyakit ini. Iya. Apa yang Ibu lakukan secara tindakan medis yang sudah dilakukan selama ini? Iya, ke dokter. Terus dokter merawat, kasihkan obat karena setiap menstruasi pendarahan. Oh, Jadi, bleeding ya, jadi nggak wajar ya? Nggak wajar. Oke. Terus setelah di USG, itu udah sebesar telur bebek. Waduh, udah sebesar telur bebek. Bayangkan aja kalau itu ada di anggota tubuh kita. Setelah dirawat selama 5 tahun sama dokter, makin membesar. Oke. Terus merambat. Itu letaknya di mana Ibu? Mohon maaf. Letaknya di mana? Di kandungan. Di kandungan pemirsa, oke. Terus merambat, ada kista di ovarium. Ada kiri kista di kanan. ovarium. Oke, kiri dan kanan. Kiri kanan. Bukan cuma salah satu pemirsa, tapi kedua-duanya. Kedua-duanya. Wow, ini betapa, mohon maaf ya Ibu, agak menderita ya. Menderita sekali. Merasakan sakit. Setelah itu? Setiap bulan pasti bleeding. Oke. Kayak miskram gitu. Oke. Nah, terus karena nggak tahan, setelah dirawat 5 tahun sama dokter kandungan, saya minta dioperasi. Itu waktu dioperasinya tahun 93. Oke. 1993. Waktu itu Ricky belum begitu ini tenar. Oke. Ya. Oke. Belum diketahui orang banyak gitu. Mungkin sudah ada di Sudah ada televisi waktu dan itu. Jawa Post Group begitu ya, Tapi Jawa Post Group ya, Pak Ricky, tetapi belum diketahui banyak orang. Oke. Terus setelah tahun 2009, saya kebetulan nonton di TV. Oh, kok ada Reiki pengobatan komplementer, karena Pak Ricky bilang
bisa dilanjutkan pengobatan medis. Nah, nanti akan kita tahan ya Ibu ya untuk bagaimana ini bisa di-combining pemirsa begitu ya antara pengobatan medis dan juga Reiki Linci. Ibu mohon maaf, setelah Ibu melakukan perawatan selama 5 tahun, apa Ibu pernah melakukan operasi begitu ya sebelum akhirnya menjalani penyembuhan dengan metode Reiki Linci? Iya, dioperasi. Oke, Iya. itu sempat dioperasi, diangkat Diangkat kandungan. kandungannya, Semua, ovariumnya juga pemirsa diangkat. ya. Kistanya, miomnya udah diangkat semuanya Iya, ya. diangkat Penyakit semua. sekaligus organ di dalam tubuh Iya. Ibu. Oke, nah setelah itu apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan apa ya, selalu lemah jadinya. Oke. Gampang terserang penyakit. Asma pun kambuh suka. Kan memang dari kecil suka menderita asma. Asma, oke. Jadi asma kambuh, terus kondisi juga melemah. Nah akhirnya tahu ada Reiki pengobatan Linci dari Pak Riki Soeharlim. Akhirnya Ibu belajar metode ini dulu Iya. atau ikut penyembuhan masalahnya Ikut dulu? penyembuhan gratisnya Oke. di gedung PWI di Denpasar. Oh waktu itu, waktu di Bali ya Pak waktu Riki di ya, Bali, oke. harusnya. Terus akhirnya besoknya atas saran suami saya, pokoknya ikut aja pengobatan komplementer bilang gitu. Ikut saya bertahap, ikut Reiki 1, terus karena merasakan manfaatnya, terus ikut lanjutkan ke Reiki 2, Reiki 3, terus sampai terakhir Linci lanjutan. Linci lanjutan. Tahun Kita tahan 2012 itu. sekitar tahun 2012 selesai sudah. Selesai. Akhirnya begitu ya. Kita tahan dulu untuk Ibu Ayu. Kita ke Pak Riki Soeharlim pemirsa. Pak Riki tadi dikatakan begitu ya, banyak orang yang tertarik karena mempelajari metode ini bisa dikombin, bisa dikomplementer dengan yang namanya pengobatan medis. Ini bagaimana Pak Riki maksudnya? Penyakit itu cuma 2, Oke? yang kelihatan sama yang nggak kelihatan, Oke. fisik dan psikis, medis sama non medis. Kita yakin atau tidak yakin ini beda dimensi dengan kita memang. Ya. Tapi penyakit itu memang ada. Jadi yang masih dalam pengobatan dokter silakan. Gabungkan dengan metode penyembuhan ini dengan memperbesar energi positif di dalam diri kita, daya kerja obat jauh lebih baik. Dan saya berani yakinkan ini tidak akan bertentangan dengan medis. Oke. Karena awalnya memberikan pelatihan metode ini khusus medis awalnya. Jadi saya yakinkan ini tidak bertentangan dengan medis. Baik. Jadi aman begitu ya, tidak ada Sangat hubungan aman. atau tidak ada kaitan, malah ini justru mendukung hal-hal positif. Iya, kalau Ibu termasuk- Sang Ayu bahkan jauh-jauh ini dari Bali. Oke. Waktu mengikuti penyembuhan di Bali, pelatihan di Bali. Di Bali sebagian besar memang medis juga. Oke, jadi Pak tim medis pun juga banyak begitu ya, praktisi medis pemirsa ini juga banyak ikut bergabung untuk mengikuti metode pelatihan Reiki Linci ini ya Pak Riki ya. Nah, lantas kalau kita boleh tahu nih, bagaimana cara kita bisa ikut pelatihan ini atau bagaimana caranya? Kalau bisa dipermudah, kenapa mempersulit? Oke. Jadi ini pemirsa dimanapun berada yang berada di Jawa Timur saya undang. Besok kami ada penyembuhan gratis di Kutisari Selatan 2 nomor 79. Ini alamat kliniknya Reiki Linci ada di layar kaca ini. Dan besok juga ada pelatihan bagi yang ingin belajar. Bisa ikut pelatihan, daftarkan diri ikut pelatihan. Mulai jam 3 sore kita, pelatihannya mulai jam 4. Ini belajar untuk dapat menyembuhkan diri sendiri, belajar untuk dapat menyembuhkan orang lain. Supaya kita tidak tergantung dengan orang lain. Oke. Jadi dari anak-anak sampai orang tua boleh mempelajari metode ini, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Pemirsa nanti akan kita bahas di segmen berikutnya kira-kira bagaimana supaya kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain agar kita bisa hidup sebagai orang yang bermanfaat begitu ya. Datang begitu ya di penyembuhan gratis. Jadi untuk pemirsa JTV di Surabaya dan sekitarnya Anda bisa datang di penyembuhan gratis di Surabaya Kamis 30 Oktober 2014 jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore pemirsa, dan untuk pelatihan untuk Anda yang tertarik ingin bermanfaat untuk diri Anda sendiri dan juga untuk orang lain, ikuti pelatihan atau lokakarya hari sama hari Kamis 30 Oktober 2014 jam 4 sore sampai dengan selesai pemirsa di klinik Reiki Linci di Jalan Kutisari Selatan 2 nomor 79 Surabaya. Anda informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi di call center di 0811309178 sekali lagi 0811309178. Dan ada juga penyembuhan gratis untuk di Medan pemirsa di Jakarta dan juga untuk pelatihan Linci dasar
ini ada di bulan Desember, tanggal 7 Desember di Surabaya. Minimal persyaratannya sudah Reiki 3. Dan informasi lebih lanjut sekali lagi jangan lupa untuk dimanapun Anda berada, begitu ya, Anda tinggal hubungi line telepon di 0811309178 untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Medan, Jakarta, dan lain sebagainya ada pengobatan gratis atau penyembuhan gratis di mana Anda tinggal telepon, hubungi line telepon tersebut. Dan Anda juga bisa klik di www.reikilingci.com. Kita harus break pemirsa, kita akan kembali selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Bicara Sehat bersama dengan Reiki Lingci. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Yamaha bikin seru kampung-kampung di Jawa Timur dengan game seru, test drive, dan servis gratis sepeda motor Yamaha. Lihat serunya kampung Anda setiap minggu dalam Kampung Yamaha hanya di JTV. Dipersembahkan oleh GT125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Apakah mamamu tahu tentang hal itu? Sebuah telenovela terlaris dan terbaik ditayangkan dengan bahasa Surabaya. Apa ibu nangis? Sing penting awakmu wis balik anakku. Bercerita kisah balas dendam, intrik, dan kesalahpahaman. Pria ini mencari siapa? Yo maksudku ninggalno awakmu izin. Amanda, segera di JTV. No me digas que acabamos de comprender. Proses kematian atau angka kematian persentasinya pemirsa ini yang terbesar di seluruh dunia disebabkan karena angka kematian tertinggi karena penyakit atau karena gangguan kesehatan. Otomatis ini menjadikan kita supaya hidup bermanfaat, tidak tergantung dengan orang lain, atau kita paling tidak lebih bermartabat ketika kita itu sehat tanpa ada penyakit dan ganggu alias ngerepotin orang lain. Gitu ya Ibu ya, Bapak Pak Haji ya. Kalau kita sakit itu kadang kita harus membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu kita. Logikanya seperti itu. Kita kembali lagi ke Pak Riki. Pak Riki, kalau kita pengen belajar metode Reiki Lingci ini, begitu, dasar-dasarnya apa nih yang harus kita lalui begitu? Atau metodenya apa aja yang harus kita lalui? Sederhana saja kok, ikutin pelatihan saja. Kita ada pelatihan besok jam 3 sore. Jam 3 sore ya, Surabaya ya? Ya di Surabaya, jam 4-nya ada pelatihan. Daftarkan diri, ikutin pelatihan. Oke. Jadi di pelatihan ada penyelarasan 7 cakra utama di tubuh manusia. Di dalam tubuh kita ada 365 cakra. Cakra ini gateway-nya energi. Namun hanya 7 cakra utama yang sangat mempengaruhi perilaku dan kesehatan kita. Ini diselaraskan. Setelah itu kita lakukan self healing, penyembuhan diri sendiri. Dan bagaimana kita bisa menyembuhkan orang lain. Jadi memang Reiki menjamur di tanah air. Saya menggunakan nama Reiki dan Lingci biar masyarakat lebih gampang membedakan ciri khas. Dalam terapi kami tidak menyentuh pasien dan setiap kegiatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, saya tidak pernah mewakilkan kepada asisten manapun. Oke, jadi Saya semuanya sendiri yang sama turunkan. Pak Riki Suharlim? Iya. Oke, dan untuk biaya Pak Riki ini kan penting juga begitu? Biayanya sebenarnya sederhana. Biayanya 1 juta, ini pelatihan. Reiki ada 3 tahapan. Ya. Reiki 1, Reiki 2, dan Reiki 3. Reiki 1 untuk penyembuhan diri sendiri. Reiki 2 untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun transfer. Oke. Reiki 3 bisa memprogram energi untuk penyembuhan. Biasa kita buka di pelatihan itu paket 1 dan 2 sekaligus. Oke. Untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung ataupun distant healing. Nah ini yang biaya pelatihan 1 juta. Ini sudah termasuk sertifikat yang merupakan haknya peserta. Setelah belajar ini, selamanya pembinaan, tidak ada biaya apapun. Jadi kalaupun pemirsa yang berada di kota yang ada di kota lain, Ya. di Jakarta saya ada kegiatan, di Medan juga saya ada kegiatan. Jadi hubungin aja call center di 0811 309 178 atau nomor telepon Surabaya
031 70 50 8500. Jadi saya ulang lagi, biaya pelatihan 1 juta. Setelah itu tidak ada iuran bulanan, tidak ada iuran tahunan. Jadi pembinaan selamanya. Bahkan kalau di Surabaya, kami memfasilitasi untuk mereka yang ingin mempraktekannya atau pembinaan-pembinaan. Oke, baik. Jadi kebetulan Pak Haji sangat aktif di klinik, Ibu juga yang dari Bali juga sangat aktif. So, juga beliau berdua ini sangat aktif pemirsa untuk membantu juga memberikan kesembuhan juga ya Pak Riki ya. Kita ke Pak Haji nih, saya penasaran nih Pak Haji, kenapa Pak Haji begitu tertarik dengan metode Reiki Lingji ini? Karena kan kalau kita boleh bilang banyak hal di luar sana yang harus kita belajar, tapi kenapa Pak Haji belajar metode Reiki Lingji ini, tertarik begitu? Iya, metode Reiki Lingji ini yang saya rasakan, saya lihat, soalnya ini di terapi tidak merasa sakit, merasa nyaman. Iya. Tapi kalau metode lain mungkin merasa sakit, dipijit atau apa sakit. Ya. Kalau ini enggak, merasa nyaman. Gitu. Samping itu ada panduan-panduan itu kalimatnya yang menyentuh di hati, itu istilahnya terapi hati, kolbu. Kolbu, ya. Kalau orang Islam bilangnya begitu itu ya. ada masuk juga. Saya tertariknya di situ. Kok enak? Istilahnya panduan dari Pak Riki itu enak. Ya. Terap di hati, cocok. Saya ikut belajar. Tapi sebelum itu kan saya cari alamatnya dulu. Ya. Maaf nih, pertama kan pakai roda 4. Kok sulit? Saya pulang dulu, besoknya pakai roda 2. Jadi tanya-tanya itu enak. Ya. Turun enggak capek lah. Betul. Gitu. Ya, akhirnya bisa ketemu. Nyelip-nyelip ke ya, dalam gitu. sekalipun. Oke. Ya. Setelah itu Bapak pertama kali Pak Haji tahunya dari mana sih sebenarnya? Saya nonton di TV. Oke, lihat di TV pemirsa ya. Begitu melihat di TV, Bapak yakin akhirnya belajar begitu. Tapi metode ini kan lucu ya Pak ya, nggak perlu yakin, nggak perlu percaya, lakukan apa yang diajarkan begitu. Iya benar. Oke, dan apa yang Bapak rasakan setelah Bapak mempelajari Reiki Lingji? Sebelum saya belajar tuh saya ikut pasien dulu. Oke, jadi Bapak kebetulan dulu. sakit ini ya, syaraf tulang ya? Iya. Oke, syaraf itu tulang sudah belakang. berjalan lama itu. Saya datang ke klinik Reiki Lingji. Sesi kedua itu waktu itu. Oke. Sama praktisi suruh keluar dulu karena saya duduk di lantai, katanya kurang efektif. Oke. Begitu saya keluar, nunggu sesi ketiga, setelah saya berdiri selama itu, ini punggung saya gerak-gerakan sudah nggak sakit lagi. Oke. Anehnya di situ, dapat mukjizat dari ruangan itu karena Pak Riki energi sirkulasinya banyak di dalam itu. Oke, karena waktu itu pengobatan gratis itu kan massal ya pemirsa ya, mungkin saya bisa sedikit gambarkan begitu, itu kan massal banyak orang di sana, Bapak harusnya mengikuti sampai sesi berikutnya begitu. Oke, dan Bapak merasakan manfaatnya hari itu, saat itu juga? Saat itu juga. Saat itu belum juga. diterapi. Belum diterapi? Belum diapa-apakan, belum ibaratnya biasanya kan mengadakan tangan begitu ya, Pak Riki ya, para praktisi begitu, itu Bapak belum dilakukan? Belum. Oh, luar biasa. Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Setelah itu saya langsung daftar belajar. Langsung daftar belajar, karena luar biasa Bapak begitu merasakan, begitu ya, belum disentuh, belum diapa-apain, begitu belum diterapi, sudah merasakan manfaat, akhirnya Bapak belajar. Oke, nah Bapak prosesnya belajar ini gimana nih Pak? Saya belajar langsung daftar di paket Reiki 1 dan 2. Yaitu selama itu 21 hari saya feeling dan sudah merasakan di tubuh ya? Tubuh sudah merasakan manfaatnya dan juga menolong orang juga. Oke, menolong orangnya ini gimana nih Pak? Mohon maaf nih, kan kita sendiri tahu si Pak Haji ini pemirsa ini kan juga sakit begitu ya. Setelah sembuh, setelah enakan akhirnya menolong orang juga. Ceritakan Pak, monggo gimana ceritanya? Ya itu setelah pertama ini on air di TV sama Pak Riki, besoknya banyak yang datang ke rumah. Oke, berarti ibaratnya hidup Pak Haji ini di usia yang mungkin bukan 17 tahun lagi, tapi bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar Pak Haji ya? Iya. Oke, Bapak waktu itu ceritanya nolongin orang sakit apa nih Pak, pertama kali? Pertama kali ini orang asma selama 10 tahun. Wow. 10 tahun asma. Iya, tidak bisa aktivitas apapun. Nyapu pun nggak bisa, semua aktivitas dijalankan suaminya. Setelah dia melihat di TV saya ini, terus datang ke rumah, rutin dia. Ya semangat sembuh, akhirnya dia datang terus. Ya alhamdulillah, bisa teratasi sembuh. Bisa teratasi juga sembuh. Setelah itu hamil.
Oh. Karena ada beberapa penyakit yang juga mengganggu proses kehamilan juga ya Pak Riki ya, atau tidak diperbolehkan untuk hamil. Setelah itu berikutnya, setelah asmanya sembuh, langsung hamil. Iya. Luar biasa, berarti membawa berkah juga. Ibaratnya kita hidup harus bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Soalnya selama ya, Pak itu nggak berani hamil dia. Oh iya, karena Nggak tidak berani. diperbolehkan karena Iya, penderita asma iya. ya. Oke, Pak Riki, ini gimana ketika kita melihat si Pak Haji ini begitu ya menderita penyakit, lama-lama sudah enak, padahal belum ada terapi secara langsung, ibaratnya begitu, kok bisa? Nah inilah gitu. kadang-kadang kita sulit untuk mengutarakannya kalau mereka belum pernah lihat klinik kita yang ada. Klinik kita sangat sederhana, itu dulu diresmikan oleh Wali Kota Surabaya waktu Pak Bambang Diha. Itu sudah sangat lama sekali. Waktu bangun klinik juga memang cukup makan waktu. Ini kadang-kadang kita harus berbicara masalah teknik energi. Ya. Jadi kalau kita mau menempatkan itu ruangan yang penuh dengan energi, tentu sudut-sudut ruangan mesti kita tahu, groundingnya ruangan kita tahu. Bahkan itu kedalaman untuk patoknya ke dalam mesti 7 meter. Di sana mesti pakai tembaga yang membuat ground begitu besar. Kita kasih coconut charcoal, memang supaya ada kelembapan di bawah. Jadi energi groundingnya begitu kuat. Jadi pada saat praktisi, mereka yang sudah belajar mempraktekkan, menyalurkan energi sana, energi tidak akan lari kemana-mana. Dia terblok di ruangan itu. Nah, ini tujuannya sampai kita bangun sedemikian rupa kita rencanakan, tujuannya awalnya bukan untuk pasien. Tapi? Mereka yang belajar tentunya banyak yang sakit. Ya. Mereka belajar, mereka praktekkan di klinik, ruangan terpenuhi energi, walaupun mereka tidak datang latihan, mereka masuk klinik, mereka akan atmosfer itu mendapatkan penuh dengan energi positif. Nah ini. Begitu. Cuman memang awal-awalnya memang kita trial terus ya. Karena lampu sering putus gitu. Ya Pak Haji. Karena banyak energi di situ. Awalnya sehingga begitu. Lampu jadi kalah energinya gitu ya Jadi Pak Riki. kita juga kebetulan ya mohon maaf, praktisi kita banyak yang punya latar belakang teknik ya. Oke. Akhirnya semua trafo yang ada kita pakai lampu, kita pakai trafo. Yang watt besar, yang merkuri kita pakai trafo. Karena dan energi ground memang kita betul-betul perdalam. terkumpul di situ ya. Iya. Nah inilah, jadi begitu orang masuk ke klinik, ini energi yang ada di klinik itu sangat besar. Jadi sebelum diterapi pun, masuk dalam radius energi yang positif tentu akan mempengaruhi. Nah ini yang dialami oleh Pak Haji. Oke. Ngantrinya nggak enak Pak Haji. Karena saking banyaknya. Sesi ketiga. Saya kalau Pak Haji cerita, saya kadang malu. Pak Riki, saya ini sesi ketiga ya. Udah nyempil-nyempil masuk sesi kedua, dia bilang disuruh keluar lagi. Karena penuh. Karena penuh. Nah, maka dari itu pemirsa, jika Anda merasa ada gangguan penyakit, apapun penyakitnya, begitu ya, ketika Tuhan sudah memberikan kita cobaan berupa penyakit, pasti Tuhan sudah memberikan kita obatnya atau jalan keluarnya, begitu ya. Anda tinggal datang saja besok di penyembuhan gratis bersama Bapak Riki Suharlim dengan metode Reiki Lingchi, pemirsa. Besok 30 Oktober 2014 jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin ikut pelatihan supaya bisa seperti Ibu Ayu dan juga Pak Haji ini bisa menyembuhkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri, Anda tinggal datang ke pelatihan atau lokakarya jam 4 sore sampai dengan selesai di Klinik Reiki Lingchi, Jalan Kutisari Selatan 2, nomor 79 Surabaya. Dan untuk di Medan, pemirsa, ada penyembuhan gratis 8 November 2014, begitu ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Dan untuk jam berikutnya ada pelatihan dan lokakarya di PWI Sumatera Utara, Parada Harahap, Jalan Adi Negoro 4, Medan. Dan untuk di Jakarta, 14 November 2014, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi di Gedung Manggala Wana Bakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Di seluruh Indonesia Anda bisa telepon saja ke hotline 0811-309-178 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya sudah, kita harus break pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Stasiun Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Makin asik bareng Leni dan Chandra. Mau request lagu juga bisa.
hati rasa kangen. Joget terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah yahut. Hanya di JTV. Dipersembahkan oleh Baru, Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Minyak kayu putih. Minyak telon cap gajah. Persembahan untuk keluarga Indonesia. Pilihan tepat kita semua. Agar-agar, ya satelit. Yuk ikutan lomba membuat kartu ucapan dan pilih kategori yang kamu mau. Dengan tema ulang tahun JTV ke-13. Kategori 1, kartu ucapan 2 dimensi. Kategori 2, kartu ucapan 3 dimensi. Kirim kartu ucapanmu ke JTV Jalan Ahmad Yani nomor 88 Surabaya. Pemenang bakal diundang dalam program Gemes 3-5 November dan dapatkan hadiah menarik dari JTV. Ya pemirsa, kembali lagi di Bicara Sehat bersama dengan Reiki Lingci pemirsa. Apalah artinya ketika kita memiliki uang yang banyak, jabatan yang settle pemirsa, tetapi kita masih memiliki banyak penyakit yang tidak kunjung sembuh. Maka dari itu untuk Anda yang merasa ada penyakit genetikal, tahunan, begitu komplikasi dan lain sebagainya, jangan putus asa begitu ya. Besok datang saja di penyembuhan gratis pemirsa secara massal begitu ya di Klinik Reiki Lingci Jalan Putih Sari Selatan 2 nomor 79 Surabaya. Ingat, gratis pemirsa ya. Dan untuk pelatihan dan lokakarya juga ada pemirsa di hari yang sama besok 30 Oktober 2014 jam 4 sore sampai dengan selesai. Nah sebelum saya kembali berbincang dengan narasumber saya punya tayangan atau video yang harus Anda saksikan. Seperti apa tayangannya? Ini dia tayangannya untuk Anda. Setelah itu kita masuk dalam relaksasi. Tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut 2 atau 3 kali saja. Kami mohon izin. Tujuan kami hanya satu, berbuat untuk orang lain yang tidak kami kenal sekalipun. Mohon dukungan dalam doa. Pasrahkan diri kita. Sementara itu saya dibantu oleh praktisi menyalurkan energi. Biarkan energi positif masuk akan mencari negatif yang terbanyak di dalam tubuh kita. Bila tubuh terasa, lepaskan semua beban. Pasrahkan di hadapannya. Mohonlah kesembuhan kepadanya. Bila ingin menjerit, lepaskan. Pasrahkan diri. Biarkan energi mengalir. Pasrahkan diri. Bapak, Ibu yang saya pasrahkan diri. Kecil kita di hadapannya. Mohonlah kesembuhan kepadanya. Bapak, Ibu yang saya biarkan energi pasrahkan diri kita. Tiada kekuatan lain selain dari Dia. Mohonlah kesembuhan kepadanya. Bila tubuh rasa ini bergoyang, jangan lepaskan. Bila tubuh rasa ini bergoyang, jangan lepaskan. Lepaskan begitu kecil kita di hadapannya, mohonlah dosa kita, pasrahkan diri kita. Bila tubuh terasa ingin bergoyang, jangan ditahan, mengalir. Pasrahkan diri kita. Bapak, Ibu yang saya cintai, bila tubuh semua kesalahan dan dosa-dosa kita, pasrahkan diri kita. Mohonlah kesembuhan kepadanya.
Pasrahkan diri kita. Pasrahkan diri kita. Lepaskan. Bila rasa ingin jadi, lepaskan. Lepaskan semua beban. Biarkan energi Bapak, Ibu yang saya cintai. Jangan menyimpan dendam di dalam mereka yang pernah berbuat salah kepada kita. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia berkata, nanda buat dia. Istri saya ketemu saya di Surakarta ini, di tempat ini juga. Saya katakan saya ingin ada saya bagian amanah ini. Manfaatkan buat yang perlu. Hembuskan melalui mulut kita. Bila tubuh rasa ingin bergoyang, jangan ditahan, lepaskan. Lepaskan semua beban. Pasrahkan. Biarkan energi mengalir. Bapak, Ibu yang saya cintai. Jangan menyimpan dendam di dalam hati kita. Biarkan energi Bapak, Ibu Maha Tuhan Maha Besar. Tadi ada banyak mohon. Selesai lihat di TV, satu saya pelatihan, satu di sini besok ambil paket, terus satu dua. Setelah itu saya lanjut terus, bulan depannya saya ambil TV 3 langsung. Dan saya masuk check up untuk ke Pinek. Dokter Pinek terkejut, jantung itu sudah hampir normal. 75%, sudah itu saya dikasih obat 6 bulan. Ini sudah 9 bulan, obatnya sudah bisa saya pelan-pelan. Jadi mereka yang sudah dalam pengobatan dokter boleh digabungkan dengan metode penyembuhan ini. Ini melengkapi pengobatan medis yang sudah ada. Yang kita tahu penyakit ini cuma dua. Fisik dan psikis, medis dan non-medis. Tapi apapun keluhan kita, jangan pernah putus asa. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Nah di Reiki Linci ini kita gali. Belajar menyembuhkan diri sendiri, belajar menyembuhkan orang lain. Sering saya katakan sehat memang sangat mahal. Tapi kalau sudah sakit jauh lebih mahal, uang kita tidak berarti apa-apa. Untuk hidup sehat, mulailah dari diri kita sendiri. Pertama, berhenti makan sebelum kenyang. Saya rasa di keyakinan kita sama. Dan minum cukup air putih, memperkuat silaturahmi satu sama lain. Karena dalam keyakinan kita, silaturahmi memperpanjang usia, melancarkan segalanya. Iya, pemirsa, kita kembali lagi di Bicara Sehat bersama dengan Reiki Linci. Itu tadi tayangan atau VT yang sudah Anda saksikan, pemirsa. Bagaimana banyak orang yang menderita penyakit begitu ya, atau ada gangguan lah di dalam tubuhnya, sehingga datang ke pengobatan gratis secara massal di Reiki Linci. Begitu ya, Pak Riki ya, betul ya. Tapi Pak Riki, saya heran ya, kalau ada beberapa tadi tayangan begitu ya, ketika kita lihat ada beberapa orang yang menangis sampai menjerit-jerit, ada yang terpingsan-pingsan, ada juga yang biasa aja gitu kan. Ada bahkan anak kecil yang juga ikutan nangis gitu loh. Itu kenapa Pak Riki? Apa reaksinya begitu? Bukan rasa yang dicari. Terus? Ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan apa-apa. Tapi energi tetap masuk. Oke. Yang kita tahu penyakit ini kan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Oke. Tapi begitu energi positif masuk, dia akan menekan negatif yang terbanyak di dalam tubuh pasien. Kalau tadi yang kita lihat itu kegiatan saya di Bali, yang secara kebetulan keluarganya itu seorang medis. Oke. Dia bawa adiknya ke saya, dia cuma bilang, Pak Riki, ini jangan tanya saya sakitnya apa. Oke. Dia katakan, Ya. karena dia internis. Oke, oh oke. Dia baik. katakan ini MRI semua oke, nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit, padahal Iya. kalau orang merasa sakit pasti ada gangguan kan, Iya. gitu normalnya. Tapi kalau dia sudah ketemu bulan besar, mereka nyebutnya kajeng kliwon. Oh. Ya Bu ya, kajeng kliwon Bu ya bahasanya ya. Iya. Kalau sudah ketemu, sudah hari perayaan, sudah satu rumah kacau. Oh, begitu. Saya cuma bilang satu, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Ikhtiar kita cari kesembuhan Betul. selama masih di jalan Tuhan. Betul. Saya suruh bawa, ikutin penyembuhan, ikutin pelatihan.
Dan syukur sekarang dia aktif sekali di Bali. Oke, menjadi praktisi juga begitu ya. Dan memang bukan hari ini belajar besok langsung sembuh, bukan. Ya. Ada proses di sana. Karena kita menimbun penyakit pun juga bukan sehari 2 hari ada ya Pak proses ya. di sana. Oke. Memang kadangkala kalau orang sudah dengar penyakit, orang sudah ngeri kalah. ya. Iya. Betul. Orang kalau sudah dengar miom, sudah dengar kista, kanker tumor, semua pertahanan rontok. Ya. Tapi benteng yang dibangun pun yakinkan akan diri kita, rontok. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Sekeras-keras batu karang, setiap hari kita tetesin air pasti tembus. Dan kita perlu ikhtiar. Kalau kita duduk di rumah, tidak akan memperoleh hasil. Selalu saya sarankan, belajar dan lakukan apa yang diajarkan. Sederhana kok, nggak perlu yakin, nggak perlu percaya. Tapi lakukan, lakukan. Ini yang paling perlu, belajar dan lakukan. Baik. Kalau ulut, contoh keulutan Pak Haji ini. Walaupun antrian panjang, hebatnya beliau bisa masuk di sesi kedua. Sesi kedua nyempil ya? Nyempil. Walaupun mesti pindah ke sesi ketiga. Saking banyaknya. Sesi pertama itu waktu aja antriannya cukup lama Pak Haji. Lama, berapa jam lebih. Tapi syukur. Ya. Orang Nggak sabar putus itu asa ya? mesti diberikan hikmah. Oke. Paling tidak begini pemirsa, bahasa gampangnya, ketika kita menjelang hari tua, kita menjadi orang yang bermartabat, terbebas dari penyakit, dan kita bisa berdiri di atas 2 kaki kita sendiri tanpa ada gangguan penyakit. Betapa enaknya hidup begitu ya. Yang paling tidak kita meninggal atau paling tidak kita menghadap Tuhan dengan kondisi yang enak gitu kan. Bukan karena penyakit yang kronis sudah menyusahkan keluarga. Kalau tua itu kodrat. Ya. Itu semua orang pasti tua. Pasti tua. Tapi kita boleh tua. Tapi tetap menarik. Nah ini ibu-ibu perlu ini. Ini ibu-ibu dimanapun berada, ini perlu. Kita boleh tua tapi tetap menarik. Dengan mempelajari metode ini kita membangkitkan inner beauty kita menjadi lebih positif. Kalau untuk bapak-bapak kadang-kadang lupa tiap hari makan obat-obatan sepanjang tahun. Hidup tergantung dari obat. Belajar ini setelah belajar lakukan. Hidup jangan tergantung, walaupun yang tergantung harus hidup. Ya jangan ikut ketawa yang lain. Jadi belajar metode ini kita membangkitkan energi positif yang ada di dalam diri kita. Ya. Kalau tua, mudah-mudahan kita tidak menyusahkan keluarga. Itu dia, begitu ya Pak Riki. Kalaupun kita sudah mulai menyusahkan keluarga, carilah jalan. Makanya saya katakan belajar dan lakukan. Cuma kadang-kadang semua sering orang ukur dengan uang. Nah ini yang salah. Ya, betul. Kalau saya bilang belajar 1 juta, kadang orang berpikirnya beda. Masa dengan 1 juta bisa sembuh? Nah. Saya bilang kalau dikasih gratis, mereka nggak punya beban untuk melakukan apa yang diajarkan. Betul. Setelah belajar, lakukan apa yang diajarkan. Ini yang paling penting. Ya, contohnya Pak Haji ya, Pak Riki ya. Usianya terlihat selalu 17 tahun, begitu. Oh, beliau ini sudah banyak bantu orang. Oh. Jadi spesialisasinya, ya mohon maaf, ini yang berkeluarga lama belum punya keturunan. Langsung. Kayaknya spesialisnya Pak Haji ya. Terapi. Oke. Terapinya. Oke, Dan baik. syukur sudah banyak. Nanti kita akan tanya lagi ya Pak Riki dengan Pak Haji ya. Karena saya penasaran nih pemirsa, Pak Haji ini ada gangguan tulang syaraf di belakang begitu ya. Tetapi beliau ini sering juga melakukan penyembuhan juga, bahkan orang yang udah pakai tongkat begitu ya. Ibaratnya ngalah-ngalahi apa yang dirasakan sama beliau itu bisa disembuhin. Nah, bagaimana ceritanya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya pemirsa. Tapi catat besok jangan lupa Anda datang ke penyembuhan gratis secara massal pemirsa Kamis 30 Oktober 2014 Surabaya jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Untuk pelatihan dan lokakarya terjadi di hari yang sama jam 4 sore sampai dengan selesai di Klinik Reiki Lingci Jalan Kutisari Selatan 2 nomor 79 Surabaya. Untuk di Medan dan di Jakarta Anda bisa hubungi saja line telepon di 0811309178 jika Anda ingin mengikuti pelatihan atau lokakarya. Dan ingat untuk pelatihan Lingci dasar juga akan diadakan Minggu 7 Desember. Jadi dicatat pemirsa 7 Desember di tanggalan Anda 7 Desember 2014 di Surabaya. Minimal persyaratannya sudah Reiki 3. Peserta terbatas, sekali lagi informasi hubungi 0811309178. Saya harus break pemirsa, kita akan kembali setelah saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bicara Sehat bersama dengan Reiki Lingci.
Dalam rangka memperingati 4 tahun pengabdian Sambarikosim, JTV mengadakan Jatim Beragam Kabupaten Gresik. Ada senam bersama, jalan sehat, kirap tumpeng, dan kampung guyup rukun. Dimeriahkan juga dengan musik islami dan pentas seni. Sabtu 1 November 2014 jam 8 malam hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh GP125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Didukung oleh Kembali lagi di Bicara Sehat pemirsa bersama dengan Reky Lingci. Lucunya ketika orang itu, habitnya orang Indonesia nih pemirsa, sudah sakit begitu ya, kadang masih takut untuk pergi ke dokter, apalagi berusaha mau cari jalan keluar. Gimana nih begitu ya. Nah maka dari itu untuk sekarang juga, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, begitu ya, Anda harus merubah mindset Anda. Sembuh itu ada di tangan Anda kok begitu ya. Memang jalannya dari Tuhan begitu ya, melalui metode Reky Lingci. Tetapi kalau Anda ingin sembuh, Anda ingin sehat, besok jangan lupa datang di penyembuhan gratis secara massal pemirsa di klinik Reky Lingci Surabaya di Jalan Putih Sari Selatan 2 nomor 79, dan pelatihannya atau lokakaryanya jam 4 sore sampai dengan selesai. Kita kembali lagi ke Bu Ayu dan juga Pak Haji nih. Kesulitan nggak sih Bu Ayu kalau mengikuti pelatihan atau mungkin menerapkannya begitu ya? Susah nggak untuk pelatihannya sendiri? Aja. Mudah diserap, dipelajari ya? Dipelajari. Untuk pelatihannya sendiri? Latihannya sendiri ya tinggal melakukan apa yang udah diajarkan. Oke. Ya. Setiap hari Ibu lakukan? Iya, setiap hari saya. Oke. Karena merasakan manfaatnya. Jadi kalau belum melakukan latihan, kayak ada yang belum kayak nggak serk ya? Oke. Ya. Ibaratnya kalau setiap hari kita harus makan, kalau nggak latihan kayak nggak makan, belum makan gitu ya. Gitu. Oh, gitu pemirsa. Saking hebatnya, luar biasa ya metode ini. Nah kita ke Pak Haji nih. Pak Haji, ada kesulitan nggak untuk belajar metode ini? Nyun sewu nih, Pak Haji kan umurnya masih 17 tahun ya, gitu kan? Ya kan? Jadi ibaratnya, kalau mohon maaf loh pemirsa, saya aja yang umurnya aja baru segini, begitu ya, menyerap ilmu baru itu agak 17 susah. dari mana ke mana, Ji? 17 jalan. Oh, Jalannya itu dari 40 tahun yang lalu gitu Iya. ya Pak Haji. Ya Pak Haji, ada kesulitan nggak untuk menyerap latihan ini gitu? Saya rasa nggak ada, mudah sekali, gampang sekali. Ya kan istilahnya dari Pak Riki kan diinisiasi, tinggal kita dalami materi, terus apa yang diajarkan di situ, kita latih di rumah, ya itu aja, gampang. Oke. Nggak berat, nggak susah sekali. Jadi kalau sekali. kalau kata Pak Riki, Pak Haji ini spesialisasi untuk pasutri yang susah punya keturunan, berarti kita percaya ya kalau yang menggantung selalu hidup ya. Pak Haji nih. Oke Pak Haji, kita bergeser ke Pak Riki nih. Pak Riki, kalau misalnya kayak beberapa praktisi seperti Pak Haji atau Bu Ayu yang sudah mengikuti pelatihan Reky Lingci ini, tetapi mungkin terputus misal seperti itu. Apakah ini bakal kita mengulang lagi dari dasar atau bagaimana nih Pak Riki? Ini sama seperti kalau kita belajar berenang. Sekali kita bisa berenang, selamanya kita bisa berenang. Mahir atau tidaknya, apakah kita sering berenang. Jadi tidak akan hilang. Karena ini yang ada di dalam diri kita sendiri yang dibangkitkan. Tapi kalau mereka sudah sering melakukan, mereka akan ketagihan untuk hidup sehat. Ya betul. Saya tidak contoh orang lain. Saya dengan sering bepergian, saya mesti latihan. Praktisi saya sering tanya, Pak Riki masih latihan? Saya cuma bilang satu, saya mau sehat, saya mau makan enak. Hidup adalah pilihan. Ya. Setelah belajar metode ini, lakukan apa yang diajarkan. Dan syukur saya katakan ini banyak sekali membantu. Dengan traveling saya lebih dari 20... Bukan cuma di Indonesia ya, sampai lebih ke luar dari negeri 25 juga. jam, 26 jam. Nah. Begitu turun, saya masih bisa aktivitas, tidak jet lag. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Riki ya. Bagaimana supaya Anda selalu hidup sehat pemirsa, yang penting itu ada di tangan Anda pilihannya. Kita tampung bertelepon dulu. Selamat malam, halo. Halo. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah bergabung. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dengan Ibu Eli. Di mana Ibu? Di Surabaya Barat. Oke, silakan Ibu langsung pertanyaannya. Ini saya mau tanya Pak Riki ya, selamat malam Mbak Riki. Malam Ibu. Saya mau tanya, ini kan saya punya keponakan berusia 9 bulan. Dia sudah divonis hepatitis A, pembesaran lever,
penyumbatan timpa bedu. Anak ini bilirubinnya tinggi, Pak. Ya. Dokter sudah angkat tangan semua. Apakah metode Reiki dan Linci ini juga bisa diterapkan pada anak usia 9 bulan, Pak? Oke, baik. Soalnya kita sudah putus asa sekali untuk cari pengobatan. Iya, Ibu. Mana-mana itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli ya sudah bergabung. Selamat malam. Kita tabung menelpon kembali pemirsa. Selamat malam. Reiki Linci, halo. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, malam. And Bobby Di? di Sidoarjo saya. Oke, silakan Bapak. Langsung pertanyaannya, Pak. Monggo. Ya, saya kan menderita cedera leher ya. Oke, cedera leher. Tepatnya di cervical 5 sama 6. Belakang ya, cervical ya. C35 ya, Mas ya? C3 sama 5 ya? Cervical 5 sama 6. Ya, oh oke, baik. Baik. Mau nanya, itu bisa nggak mungkin membantu penyembuhannya karena taknya itu ke leher, punggung juga ke tangan itu nyeri. Sering pusing nggak, Mas? Kenapa? Sering pusing nggak? Kenapa, Pak? Sering pusing nggak? Pusing? Halo? Halo, iya Mas. Pusing? Enggak ada. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih sudah bergabung ya Mas. Ditunggu jawabannya Mas Bobby di Sidoarjo. Selamat malam. Kita jawab satu persatu. Ibu Eli, gimana nih Pak Riki? Usia putranya tuh sudah masih 9 bulan, boleh nggak? Jangan pernah putus asa. Jadi apapun yang kita derita, jangan pernah putus asa. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Saya tidak akan membanding-bandingkan sama medis, karena putra saya dua-duanya dokter. Ya. Jadi saya selalu katakan, kita selalu berusaha. Biarlah Tuhan yang menentukan. Ikhtiar kita wajib. Ibu besok datang ke klinik, kami mulai jam 3. Kalau bisa putranya dibawa, syukur. Dan saya sarankan salah satu orang tuanya mempelajari metode ini. Karena saya menetapnya, udah 5 tahun ini saya menetapnya di Jakarta. Dengan kita mempelajari metode ini, waktu keluarga atau pasien yang terdekat ya? Terdekat, tiap saat kita bisa terapi, dia. Kalau misalnya Pak Riki ada di Surabaya terus, berarti tiap saat bisa diterapi. Ya. Tapi kalau enggak, cuma sebulan sekali misalnya, berarti butuh orang terdekat Ya, begitu jadi ya Pak Riki ya? salah satu keluarganya yang belajar, orang tuanya yang belajar lebih bagus. Ya. Tiap hari anaknya tidur di terapi. Ini akan memberikan manfaat. Saya tidak akan ambil contoh banyak. Ada penderita hidrosefalia. Oke. Secara medis sulit kita katakan. Betul. Tapi syukur, walaupun rumahnya cukup jauh dari Cepu dia datang ke Surabaya. Ke Surabaya. Luar biasa jauh. Setelah belajar dia lakukan apa yang diajarkan waktu dia naik tingkatnya sampai ke Jakarta. Dia nguber saya. Sampai ke Jakarta dia naik tingkatnya. Dia katakan apa? Penyakit tidak akan menunggu dia siap atau tidak siap. Betul. Tapi syukur, saya katakan. Saya senang sekali dia gabungkan dengan medis. Dan bahkan dokternya juga sudah ikut belajar sampai sekarang ini. Maka saya bilang, ibu jangan pernah putus asa. Betul. Bapak yang berada di Sidoarjo, Bapak besok hadir Pak. Bapak ikutin pelatihan. Saya Bobby, tidak akan menjanjikan apapun. Saya tidak akan menjanjikan apapun. Tapi marilah kita berusaha. Saya sangat tidak berani mendahului yang di atas sana. Kalau Pak Haji ini memang sebelumnya. Kalau sekarang bisa duduk di sini udah gagah. Duduk bahkan kalau enggak. Benar. Kalau orang tahu sekarang dengan usia yang masih muda begini. Iya, 17 tahun Pak Riki. Bawa sepeda motor. Wow. Motornya bukan motor kecil. Iya, motor gede. Itu dia. Gedenya sesaya lagi, nah. Motor gede dia masih bisa bawa. Kalau dulu jangankan bawa motor. Duduk aja mungkin sulit gitu. Oke, orang nggak nyangka ya kalau sekarang umurnya masih 17 gitu ya Pak Riki ya. Itu dia. Itu dia pemirsa. Jadi saya katakan belajar metode ini. Reiki ada 3 tahapan biar tahu. Secara umum, secara internasional Reiki 1, Reiki 2, dan Reiki 3. Oke. 1 dan 2 bisa ditempuh dalam 1 hari. Yang sudah Reiki 2 bisa naik Reiki 3. Lepas dari disiplin Reiki masuk ke sumber ilmu energi namanya Linci. Linci dasar. Minimal sudah Reiki tingkat 3. Nanti untuk yang mereka yang sudah Reiki 3, segera daftarkan diri karena tempatnya sangat terbatas. Pelaksanaan Linci dasar angkatan ke-30. Sudah angkatan ke-30 ini. Itu tanggal 7 Desember di Surabaya. Jadi sangat terbatas, minimal sudah Reiki tingkat 3. Kalau Linci tingkat lanjutan, itu nanti bulan Maret. Tanggal 1 Maret adanya di Denpasar, Bali. Minimal sudah Linci dasar.
Jadi urutannya seperti itu. Kita nggak usah berpikir yang ribet-ribet, yang ada di depan mata dulu aja. Jadi saya undang Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada yang punya keluhan, besok hadir ikutin penyembuhan. Begitu datang ke klinik, saya sarankan cari kaset ini duluan. Ini kaset yang saya tunjuk di ini, limited bisa edition dihitung mungkin. Ini kaset penuntun meditasi. Jadi memang di toko kaset nggak ada. Oke. Ini penuntun meditasi. Sangat sederhana. Ini biasanya kegiatan belum dimulai, ini sudah habis. Karena di dalamnya banyak petunjuk-petunjuk yang bisa diikuti. Oke. Nah, itu ada petunjuknya ya Pak Riki ya. Oke, baik. Kalau gitu kita tahan dulu Pak Riki, boleh? Ikutin pelatihan. Baik, mudah-mudahan. ikuti pelatihannya. Kita tahan dulu pemirsa yang penasaran kira-kira dengan kaset ini bagaimana cara mendapatkannya. Kita akan bahas di segmen terakhir ya. Maka dari itu jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang saat ini tetap bersama kami di Bicara Sehat dengan Reki Lingci. Jenenge kembang pari suku paringane dewa lho. Ayo didelok. Ngetoprak JTV. Saksikan Ngetoprak Kirun Jumat pukul 10 malam hanya di JTV. Dipersembahkan oleh Baru Sari Misi 2 rasa batu sapi. Baso asoy coy. Dalam rangka memperingati 4 tahun pengabdian Sambarikosim, JTV mengadakan Jatim Beragam Kabupaten Gresik. Ada senam bersama, jalan sehat, kirap tumpeng, dan kampung guyup rukun. Dimeriahkan juga dengan musik islami dan pentas seni. Sabtu 1 November 2014 jam 8 malam hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh GV125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Didukung oleh Kita berada di segmen terakhir pemirsa, tapi bukan akhir dari segalanya ketika Anda sudah menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, begitu ya, sudah menaun. Jangan putus asa ketika Tuhan sudah memberikan cobaan, pasti Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Jangan lupa dicatat baik-baik pemirsa untuk penyembuhan gratis besok 30 Oktober 2014 jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Untuk pelatihan atau lokakarya jam 4 sore sampai dengan selesai. Di Klinik Reki Lingci Jalan Kutisari Selatan 2 nomor 79 Surabaya. Di Medan, di Jakarta ada juga pemirsa, dan informasi lebih lanjut kira-kira untuk pelatihan di Jakarta dan juga di Medan. Terus abis itu untuk penyembuhan gratisnya kapan dan di mana, Anda tinggal hubungi line telepon di 0811309178 Pak Riki. Karena kita ada di segmen terakhir, mungkin bisa dikasih kesimpulan, tips dan juga saran buat pemirsa JTV. Setiap orang berhak sembuh, berhak terbebas dari gangguan penyakit. Monggo. Baik pemirsa dimanapun berada, sehat memang sangat mahal. Tapi kalau sudah sakit jauh lebih mahal, uang kita tidak berarti apa-apa. Untuk hidup sehat mulailah dari diri kita sendiri. Berhenti makan sebelum kenyang, kalau minum cukup air putih saja. Reki Lingci adalah metode penyembuhan komplementer. Bisa dipelajari oleh siapapun, tidak ada batasan usia. Pelajarin metode ini, minimal kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Manusia yang bermanfaat adalah yang bisa memberikan manfaat orang lain. Kalaupun kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita tidak menjadi beban buat orang lain. Pelajari metode ini, nggak perlu yakin, tapi setelah belajar lakukan apa yang diajarkan. Contoh aja beliau-beliau yang sudah mempelajari metode ini. Jadi kita lihat apa hasilnya. Sekali lagi, mudah-mudahan obrolan singkat ini akan memberikan manfaat. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki sudah menemani saya. Semoga topik malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Haji, terima kasih juga. Makin banyak yang disembuhkan juga ya Pak Haji ya. Makin banyak yang ditangani oleh Pak Haji bersama dengan metode Reki Lingci, makin banyak yang punya momongan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya Tuhan. Oke, terima kasih Bu Ayu juga sudah menemani saya. Sehat selalu, sukses juga buat Ibu dan juga keluarga. Dan pemirsa jangan lupa sekali lagi dicatat baik-baik
untuk alamat dari klinik Rekilingci agar Anda besok bisa mendapatkan penyembuhan gratis. Karena limited edition Pak Riki tidak selalu ada di Surabaya pemirsa. Dan mumpung besok Pak Riki ada di Surabaya, jangan lupa begitu ya untuk penyembuhan gratis Kamis 30 Oktober 2014 jam 3 sampai dengan jam 4 sore pemirsa. Dan untuk pelatihan atau loka karya itu ada di hari yang sama di jam 4 sore sampai dengan selesai di klinik Rekilingci Jalan Kutisari Selatan 2 nomor 79 Surabaya. Di seluruh Indonesia untuk informasi lebih lanjut seperti di Medan dan di Jakarta yang akan ada penyembuhan gratis dan juga loka karya, Anda hubungi saja line telepon 0811309178. Sekali lagi 0811309178. Kiki Purtisari harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Bicara Sehat bersama dengan Rekilingci episode berikutnya hanya di JTV 100% Jatim. Sampai jumpa.